Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Ciprata Panjaitan. Perkenalkan nama saya Laura Aurelia Sembiri Milala. Perkenalkan nama saya Fionika Berginting. Perkenalkan nama saya Valentina Talara. Perkenalkan nama saya Siana Azlan Nusitumura. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang dampak pemanasan global. C. Dampak pemanasan global. Terjadinya pemanasan global menyebabkan kerugian baik terhadap lingkungan maupun beberapa aspek kehidupan manusia di dunia. Berikut beberapa dampak yang ditimbulkan akibat pemanasan global. 1. Mencairnya es di kutub-kutub bumi. Pencairan es di kutub ini merupakan dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan suhu dan perubahan pola cuaca. Dan berikut adalah beberapa contoh mencairnya es di kutub-kutub bumi. 1. Pencairan es laut Arktik. Luas es laut di Arktik pada akhir musim panas terus menurun setiap tahun dengan beberapa rekor mencair terendah dicatat. 2. Pencairan gletser. Gletser di berbagai wilayah dunia juga mencair dan air lelehannya mengalir ke sungai dan kemudian ke lautan sehingga menyebabkan kenaikan permukaan air laut. 3. Pencairan es Greenland. Lapisan es Greenland mencair dan air lelehannya mengalir ke laut yang dapat menyebabkan kenaikan permukaan laut hingga beberapa meter jika mencair sepenuhnya. Meningkatnya permukaan air laut. Meningkatnya permukaan air laut adalah fenomena alam yang terjadi akibat kenaikan ketinggian permukaan laut relatif terhadap daratan. Apakah Anda tahu dampak dari mencairnya es di kutub bumi? Ya, salah satunya dapat meningkatkan permukaan air laut. Hal itu disebabkan bongkahan es yang pecah dan terbawa aliran air laut akan mencair di lautan. Ada dua penyebab utama kenaikan muka air laut rata-rata global adalah perluasan air laut saat menghangat, ekspansi termal, dan pembahan air dari es di daratan, misalnya gletser, gunung, dan lapisan es saat mencair. Beberapa contoh kenaikan permukaan air laut meliputi pencairan gletser dan lapisan es di Greenland dan Antartika, ekspansi termal air laut akibat pemanasan global, dan perubahan pasang surut akibat perubahan tekanan atmosfer. Perubahan iklim merupakan perubahan pola pemikiran iklim yang meliputi perubahan tekanan udara, curah hujan, dan arah serta kecepatan angin. Perubahan iklim dapat terjadi secara alami dalam waktu relatif yang panjang. Namun dengan adanya kenaikan suhu bumi dapat mengubah sistem iklim yang berdampak luas bagi kehidupan makhluk hidup di dunia. Contoh perubahan iklim yang dapat dirasakan di Indonesia antara lain: peningkatan suhu rata-rata, perubahan pola hujan, cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, dan permukaan ekosistem. Perubahan iklim juga berdampak pada kualitas udara, risiko kebakaran hutan, perubahan pola migrasi hewan, dan peningkatan risiko penyakit musiman. Berikut adalah ciri-ciri dari perubahan iklim. Suhu meningkatnya di seluruh dunia karena gas rumah kaca menyerapkan lebih banyak panas di atmosfer. Kekeringan semakin panjang dan ekosistem di seluruh dunia. Badai tropis menjadi lebih parah, suhu air laut yang lebih hangat. Untuk mengatasi perubahan iklim, kita perlu melakukan dua hal utama, yaitu migrasi dan adaptasi. Migrasi fokus pada mengurangi emisi gas rumah kaca. Sementara dampak negatif perubahan iklim yang terhindarkan migrasi. Migrasi melibatkan penggunaan energi, beralih ke energi terbarukan, dan meningkatkan efisiensi energi. Meningkatnya permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut adalah fenomena global di mana ketinggian permukaan air laut meningkat. Kenaikan ini disebabkan oleh berbagai faktor. Terutama karena pemanasan global yang menyebabkan pencairan es dan gletser, serta perluasan air laut karena pemanasan. Dampak kenaikan permukaan air laut signifikan termasuk banjir, erosi pantai, dan hilangnya pulau kecil. Faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut: pencairan es batu dan gletser. 2. Perluasan air laut. 3. Perubahan ketinggian dan daratan. 4.
Dampak kenaikan permukaan air laut. 1. Banjir dan erosi pantai. 2. Hilangnya pulau kecil. 3. Gangguan ekosistem. 4. Dampak sosial dan ekonomi. Upaya mengatasi kenaikan permukaan air laut. 1. Mitigasi emisi gas rumah kaca. 2. Adaptasi terhadap kenaikan permukaan air laut. 3. Pelestarian ekosistem pesisir. 4. Peningkatan kesadaran dan edukasi. 4. Gunanya flora dan fauna. Dampak pemanasan global terhadap makhluk hidup, khususnya flora dan fauna, yaitu dapat menyebabkan kepunahan spesies. Hilangnya habitat merupakan penyebab utama tingkat kepunahan yang lebih tinggi. Penyebab lainnya meliputi perubahan habitat, eksploitasi satwa liar secara berlebihan untuk tujuan komersial, masuknya spesies non-asli yang berbahaya, polusi, dan penyebaran penyakit. Pelestarian hewan dan tumbuhan terancam punah di Indonesia dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut. 1. Memberikan edukasi dan sosialisasi. 2. Mendukung upaya pelestarian lingkungan. 3. Membuat penangkaran. 4. Membuat papan larangan. 5. Melaporkan orang yang berburu satwa langka. 6. Hindari transaksi binatang langka. Penyebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Indonesia bagian barat atau Asiatis, 2. Indonesia bagian tengah atau peralihan, dan Indonesia bagian timur atau Australis. Salah satu contoh kasusnya yaitu flora yang terancam punah di pegunungan Alpen, Eropa. Akibat mencairnya gletser pegunungan Alpen, para ahli memprediksi terdapat 22% spesies yang terteliti akan punah 150 tahun lagi setelah gletser menghilang. Terima kasih.